Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang di channel kami, channel Ngobrol Bareng. Dengan saya, perkenalan nama saya Radika Momot dan rekan saya Dr. Catur Hindrarto. Di channel ini kami akan mencoba sharing, ngobrol tentang apa Pak? Nanti Apa? macam-macam, mungkin yang mau dibicarakan pada saat ini apa? Silakan. mungkin Apa yang bisa saya bantu? ngobrol tentang budaya kali Pak ya, budaya. Budaya. Iya, sekarang kan lagi ngetren lagi itu budaya. Budaya Jawa. Jadi tentang bahasa Jawa Pak, menggunakan bahasa Jawa. Semenjak ini loh Pak, kalau Bapak ingat tuh semenjak almarhum Didi Kempot, mungkin pemirsa sudah tahu itu. Mas Didi Kempot. Beliau itu kan seorang penyanyi campursari, Iya. menuliskan lagu-lagu menggunakan bahasa Jawa. Iya. Nah, itu kan bahasa Jawa mulai menguak lagi lah. Iya. Jadi orang sering menyanyikan, tapi ada satu Pak yang saya perhatikan. Orang itu menulis bahasa Jawa dalam tulisan Latin itu sering salah dalam menerapkan huruf vokal seperti A dan O. Mungkin kita bisa membahas itu, bisa Dokter Catur bisa menjelaskan tentang itu. Ini Mas, bentar. Gimana Pak? Kok kamu bertanya tentang masalah budaya khususnya bahasa Jawa, khususnya lagi huruf vokal kepada saya? Apa alasannya, latar belakangnya? Karena saya sering lihat Dokter Catur itu bertugas sebagai MC atau panoto coro dalam acara-acara adat Jawa seperti pernikahan Jawa, mantenan, dan juga selain itu menulis di majalah Joyoboyo dan Panjebar Semangat. Mungkin pemirsa sudah tahu itu majalah sudah terbit dari lama sekali. Nah, mungkin dari situ saya yakin Bapak bisa menjelaskan Pak. Nah, gini ya Mas ya. Gimana Pak? Sering tampil saya nggak sering tapi Nggak sering. Oke. Pernah beberapa kali kalau dimintai tolong oleh tetangga pada hajatan. Dan juga saya menulis itu juga pernah itu sekitar tahun 2002 sampai 2006 kalau nggak salah. Ya, tuh. Udah lama juga ya Pak ya. Tapi mohon diketahui menjadi catatannya, saya tegaskan bahwa saya itu bukan ahli bahasa. Oke. Saya itu bukan budayawan. Saya bukan sastrawan, saya itu hanya pandemen budaya. Penyuka budaya. Penyuka budaya. Dalam rangka istilahnya ngeleluri budaya. Melestarikan budaya. Budaya. Saya sekali lagi, saya bukan budayawan, saya bukan ahli sastra, saya bukan ahli bahasa, saya hanya pandemen budaya. Oke, baik Mas. Mungkin bisa saya minta maaf dulu nih sama pemirsa. Ini mohon maaf, kami menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Agak ironis ini membahas bahasa Jawa budaya lokal tapi bahasa pengantar bahasa Indonesia, karena yang menyaksikan ini bukan hanya orang Jawa ya Pak ya. Mungkin ada dari luar Jawa atau orang dari daerah lain yang ingin mengetahui seperti apa tuh bahasa Jawa itu. Nah, mungkin pakai bahasa Indonesia lebih tepat ya Pak ya. Ya, dan kalau kita menjelaskan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia mungkin akan lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima bagi pemirsa, bagi pendengar, kaitannya dengan apa yang kita obrolkan nanti. Oke. Ya, mungkin bisa dimulai aja Pak ya. Oke, baiklah ya Mas ya. Penting ya Pak ya ini sebenarnya mengetahui bagaimana menggunakan huruf vokal yang tepat dalam bahasa Jawa itu. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah huruf vokal bahasa Jawa, dalam penulisannya di dalam tulisan Latin, ini termasuk dalam ranah Widya Swara. Widya Swara. Artinya apa itu Pak? Ya, bentar ya Mas ya. Kita jelaskan dulu. Oke. Bahwa Widya Swara, bahwa di dalam bahasa Jawa itu ada ranah yang disebut Widya Basa atau juga Parma Sastra. Widya itu artinya ilmu. Widya itu bahasa, jadi tentang bahasa. Kemudian kalau Parama Sastra, Parama itu artinya unggul, kemudian luhur, kemudian linangkung yang lebih bagus katanya. Jadi kalau Parama Sastra, sastra sendiri artinya tulis, kawruh, pengetahuan. Jadi kalau Parama Sastra artinya adalah kawruh atau pengetahuan yang linangkung atau yang tinggi. Oke. Kemudian
di dalam Parama Sastra atau Widya Basa itu ada 4 bahasa. Yang pertama adalah Widya Swara. Widya itu ilmu, swara itu adalah suara. Ya. Dan yang kedua, Widya Tembung. Widya itu ilmu, tembung itu adalah kata. Tembung itu kata. Ya. Oke. Jadi itu adalah ilmu tentang kata. Kemudian ada lagi yang namanya Widya Ukara. Widya ilmu, ukara itu adalah kalimat atau kata-kata. Ya. Jadi itu membahas tentang masalah ilmu kalimat atau kata-kata. Kemudian yang keempat adalah Widya Makna. Widya itu ilmu, makna itu artinya makna atau arti. Ya. Nah kemudian kalau kita bicara membahas masalah huruf vokal di dalam bahasa Jawa itu masuk dalam ranah Widya Swara. Widya Swara. Oh. Ya. Ilmu tentang suara. Iya. Oke. Saya jelaskan ya Mas ya. Oke. Bahwa huruf vokal dalam bahasa Jawa itu ada A, I, U, A, I, U, E, O, dan ada lagi A. Kemudian bahwa dalam bahasa Jawa itu dasarnya adalah huruf carakan. Pemirsa tahu carakan kan? Ya, Hono coroko, ada caraka itu. Ada 10 kata di dalam huruf hono coroko. Hono coroko, apalagi ya? Doto sawala, podo joyonya, mogo bodo. Bacanya O, bukan A. Bukan A ya, bukan hana caraka, tapi hono coroko. Tuh O. Nah gitu ya. Kemudian kalau ingin supaya berbunyi vokal itu dalam bahasa Jawa itu harus ditambahi yang namanya sandangan. Sandangan itu pakaian. Itu kalau umpamanya vokal I ya, itu harus ditambah dengan sandangan wulu. Wulu itu bulu. Ya, karena nanti tulisannya seperti bulu. Jadi kalau ditambahi huruf carakan ditambahi wulu, bunyinya akan I. Nah, kemudian kalau huruf vokal E itu ditambahi yang namanya sandangan taling. Ya, saya pernah dengar waktu belajar muatan lokal dulu Pak ini. Jadi ingat ini waktu saya sekolah. Jadi ingat. Kemudian kalau O itu ditambah dengan taling tarung. Iya. Kemudian kalau U itu ditambahi dengan sandangan suku sikil kaki. Suku. Nah, itu mungkin bisa jadi patokan itu. Suku. Kemudian kalau ingin menjadi suara itu vokal itu ditambahi sandangan yang disebut pepet. Oh iya, ada pepet juga ya. Kemudian sekali lagi bahwa huruf Jawa membacanya O, hono coroko. Nih, perlu saya sampaikan bahwa vokal istilahnya di dalam huruf bahasa Jawa itu ada, silakan minum Mas. Oh iya, haus Pak. Itu ada istilah suara jejeg dan suara miring. Suara jejeg dan miring. Jejeg itu tegak. Oh, pada dasarnya ada 2 itu ya Pak ya? Iya. Okay. Suara jejeg, suara miring. Suara jejeg. Itu lengkapnya demikian Mas. Ada vokal A jejeg ya. A jejeg, oke. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dasarnya bahasa Jawa itu adalah dari huruf carakan hono coroko. Jadi yang A jejeg itu membacanya O. Bukan A. Jadi dasarnya ya itu. Contohnya apa umpamanya? Contohnya coro. Tulisnya pakai A. Umpamanya moto. Mata itu mata. Lipat moto ya. Rojo. Iya. Ombo. Luas, ombo itu luas. Asmoro. Asmara, bukan asmuru. Konco, teman. Itu A semua ya Pak. Nah itu saya sering lihat itu. Seorang tuh kadang menulis itu pakai O, padahal sebenarnya pakai A. Iya. Oke. Nanti kita bahas di contoh. Ini baru kita penjelasan tentang masalah jejeg dan miring. Kemudian ada rondo, umpamanya ya. Oke. Umpamanya itu bahasa Rojo loro moto
Raja loro asmara, kanca randha. Namanya. Kemudian amiring. Amiring itu bacanya A jelas, Mas. A jelas. Ya, A jelas. Namanya lawas. Bagas. Waras. Saras. Pasrah. Apalagi? Banyak, Pak. Ya, itu A miring. Bacanya A. Amiring justru bacanya A. Ya. Kalau yang jejeg kembali lagi tadi O. Karena dasarnya pada huruf ono coroko. Ya. Oke. Ya, ngaten ya. Dan yang kedua ada suara O jejeg. O jejeg. Nah, ini gimana, Pak? Maksudnya O jelas. Umpamanya bojo. Loro Itu dua. Loro. Soto. Soto Makanan. Iya. Ini umpamanya kebu. Kerbau ya. Iya. Coro. Kecoa. Belu. Maksudnya jelas O. Itu jejeg ya. O Iya. jejeg itu O bacanya. Iya. Kemudian yang O miring. Ini bacanya pakai bukan O tapi bacanya O. Nah, nanti makanya sering terjadi di sini. Contohnya umpamanya alon. Alon itu apa artinya? Pelan. Alon itu pelan. Kemudian babon. Itu anak yang babon. Betina. Kalau Iya. dalam di hewan lo ya, jangan ke orang lo ya. Nanti disebutkan babon. Oke. Kemudian tawon. Oh iya. Kebon. Waton. Guyon. Maton. Nah, Banyak itu contoh ternyata. O miring. Ya. Oke. Ya. Kemudian ada I jejeg. I jejeg. Contohnya I. Contoh apa? Miri. Ciri. Wani. Wedi. Wedi itu takut. Wedi itu pasir. Wedi. Beda makanya. Nah, Nanti lanjut itu ya, Pak ya. Kalau Itu masalah di dan di itu nanti kita bahas di konten selanjutnya. Iya. Oke, siap. Kemudian mati. Nah, pakai I. Bacanya I kita jelas I. Kemudian I miring. Contohnya umpamanya cilik. Oh, I miring itu berarti kalau yang I justru bacanya bukan I tapi E. Koyok E. Seperti E ya, Pak ya. Tapi Iya. padahal I. Oh. Cilik itu tulisannya Cilik pakai I semua, bukan cilik. Pak Le itu karena asalnya dari kata bapak cilik. Oh, bukan le. Kemudian enggih. Ada yang nulis nggih. 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 Mungkin sering melihat tulisan nggih itu. Sering sekali, Pak. Biasanya itu di grup-grup WhatsApp itu Iya. banyak yang menulis tuh nggih. Ya. Bukan enggih, pakai E mereka. Kadang bahkan bukan nggih, Ngeh atau geh. Nah, pakai E. Itu bacanya ya dadi geh apa ngeh. Nah, kesini geh. Harusnya pakai I. NGGI ya. Oke. Iya. Terus apa lagi, Pak? Kemudian apik, maling, pahit, duit. Nah, terusnya pakai I. Banyak contoh. I miring itu ya. Oh iya. Kemudian U jejeg. Bacanya jelas U. Umpamanya apa? Wulu. Wulu. Bulu. Turu. Kurus. Watu, pupu, udu, Tulung. Oh, itu beda lagi itu nanti. Oke. Tupu, pupu, kuru. Kemudian U miring. Nah, contohnya umpamanya alun. Nah, ini hati-hati. Kalau di depan tadi itu kita ada apa? O miring itu. Alon itu artinya apa? Pelan. Kalau alun itu U miring itu tulisannya pakai U. Bacanya alun-alun yang artinya apa? Lapangan. Jadi alun-alun meskipun bacanya alun-alun. Iya. Seperti O ya, Pak. Iya. Kemudian mano pakai U, bukan pakai O. Ini U miring ya. Kemudian kuntul. Nah, kalau saya
saya jadi ya. menyeringai ini. Ya. Itu nanti saja dicontoh itu. Contoh ya. Mungkin pemirsa sudah mulai Jadi menebak. pakainya tulisan pakai U, tapi bacanya kontul. Kontul. Bukan tidak pakai huruf O. Kalau O nanti sudah beda arti. Mabur. Mabur. U. Dulur. Nah ini sekarang kan saya jadi ingat juga. Sering banyak orang itu termasuk teman-teman saya itu memakai istilah lur. Tapi kadang mereka menulisnya pakai U. Nah, bacanya ini lor nanti arah utara berarti. Atau lur itu anak cacing loh Pak. Lor itu pakai U juga. Pakai U juga ya, bukan lor. Berarti itu utara. Sedulur bukan sedulur. Apalagi dolor. Nah. Wah itu salah lagi itu. Salah. Oke. Semakin menarik ini. U miring. Dan E jejak Mas. E jejak. Bacaan jelas E. Contoh. Sate. Kere. Rene. Dewi itu sendiri. Dede. Piye. Ya. Oh. E jelas. Bacaan E. Dan kalau E miring itu ada dua Mas. Ada yang dibacanya E. Contohnya umpamanya apa? Elek, kelek, tuwek, suwek, pamer, sewu. Oh ya. Pakai itu namanya E miring. E miring. Ada E miring yang bacanya bukan tetap, bacanya E. Emoh, seret, embuh bukan emboh. Ini sering juga Pak emboh. Ya. Emboh. Padahal harus embuh pakai U bukan O karena ada yang emboh. Nanti contoh. Benar reget, seneng, ireng, tunreng, cemeng. Nah itu E miring bacanya E. Tapi walaupun nanti kalau itu tulisannya nanti di dalam tulisan Jawa bukan tulisan Latin, jelas itu bedanya. Tapi kalau dalam tulisan Latin sering terjadi kesalahan. Ya, itu tadi yang namanya swara jejak dan swara miring. Kemudian Mas, yang sering terjadi kesalahan di dalam penulisan huruf vokal ke dalam tulisan Latin ini adalah antara huruf vokal A dan vokal U. Salah penulisan, salah fatal akibatnya. Ini menarik ini. Karena akan berbeda artinya. Bisa mungkin dicontohkan Pak. Bahkan bisa menjadi malapetaka. Apa ini? Contohnya, kita mau menulis loro. Loro sakit ya Pak ya. Loro, lara. Ya. Itu tulisannya pakai A. Vokal A. Bacanya loro. Jangan salah nulis pakai huruf vokal O. Karena nanti membacanya luru. Kalau loro artinya dua. Oh, loro itu dua, loro itu sakit. Nah, kalau umpamanya kita mau menulis A dan O, kalau terjadi kesalahan bisa fatal. Contohnya di sini umpamanya bojone loro. Istrinya sakit. Kok nulisnya loro pakai O? Piye tulisannya macane piye? Bojone loro. Nah, bojone loro artinya apa? Istrinya dua. Wah, padahal mau bercerita nulis di WA. Bojoku gek loro. Padahal bojoku enak ceritakan orang lain. Wah, jadi gosip. Ya, digosip jadi fitnah. Mau menyangking bahwa berarti loro. Mempelajari vokal dengan benar dalam bahasa Jawa penting ya Pak ya. Oke. Apalagi itu kalau di dalam tulisan. Sekarang kan musim WA ya. Dibaca umum juga ya Pak ya. Oke. Kemudian yang sering salah tulis lagi antara O dan U, A dan O, nih, umpamanya moto. Moto itu apa? Mata. Meripat. Moto, mata. Itu pakai A. Kalau pakai O, moto. Bumbu masak. Moto. Mau nulis istilah matane loro. Lain nulis pakai O, jadi
Gimana mamanya? Motone Loro. Buku masake loro. Arep cerita nek mripate loro kok malah buku masake loro. Hubungannya dibeda. Artinya kan jadi Artinya iya bener ya berarti ya setiap penulisan harus benar biar artinya tuh nggak nyeleweng nanti fatal. Rondo pakai O. Rondo Tulisannya pakai A. Jangan nulis. Rondo ada nanti tulisan pakai O. Rondo. Nah ini harus hati-hati karena nanti juga bisa terjadi fatal lagi nanti. Fatal lagi. Asmoro. Loro asmoro. Pakai semua. Tulisan ini nganggo O dadi loro asmoro. Cintanya 2. Kemudian yang sering juga terjadi kesalahan itu adalah antara vokal O dan vokal U, Mas. O dan U. Nah, kalau kita menulis alun-alun yang artinya lapangan, pakai apa vokalnya? U. Kalau kita salah nulis pakai O, jadinya bagaimana? Alon-alon. Alon-alon itu artinya apa? Pelan-pelan. Nah, beda-beda arti ya, Pak. Beda arti alun-alun di lapangan, alon-alon kuwi pelan-pelan. Ini saya jadi ingat ini. Gimana? Ingat apa? Alun-alun dan Pak alon-alon. dokter tuh pernah cerita waktu di suatu daerah, salah satu kabupaten, melihat tulisan di alun-alun itu lucu katanya. Lucunya tuh gimana Pak itu? Bisa cerita mungkin? Jadi begini, saya tidak tahu alasannya. Itu di lapangan, itu tulisannya itu mungkin maksudnya mau menulis alun-alun yang dimaksud, tapi mungkin karena bingung nulisnya yang bener yang mana, ditulis alun ku macane piye, nek ditulis nganggo O iki macane ku piye, akhirnya nulisnya itu A L O-nya banyak. O jadi sampai dibuat dari tulisannya di alun. Atau mungkin bisa alo o on atau alo o on. Nah, itu mungkin bingung itu terjadi seperti itu. Kemudian mano pakai U bisa pakai O, bukan mano. Nah, kuntul juga itu. juga. Nanti kalau jangan kalau itu sudah beda arti. Jadi kan sensor. Sensornya ini manual karena saya belum bisa ngedit ini. Ngedit itu susah. Jadi umpamanya mau nulis ya, mano, kuntul, mabur, dhuwur. Wah, ini Mano, kon, mabor, dhuwur. Atau ada juga Pak, teman saya itu pernah bilang gini, jaluk meminta itu loh. Iya, jaluk. Ada dia tulisnya jalok. Yuk pakai harus hati-hati, bisa bedakan. Kemudian lagi sedulur, dulur. Juga itu. Pakai itu. Kembali ke jejak dan miring tadi perbedaannya. Soalnya kalau ditulis pakai umumnya, neng dilur, itu misalnya nganggo lu, nek pakai pokoknya pakai O, macamnya begini. Neng dilor itu pada artinya utara. Sudah beda arti lagi. Beda arti toh. Harusnya lur. Tuh. Dan sering terjadi juga kesalahan itu antara vokal I dan vokal E. Apa nih? Pitik tulisannya pakai I, bukan pakai E. Ora pitek. Nek pakai pitek. Cilik pakai I juga ya Pak? Pakai I. Cilik itu kecil. Cilek nggak ada artinya. Nah, nek cilek artinya ada juga. Cilek kuwi mripate dicilek. Dibelalakkan ki cilek. Sudah beda artine. Mripate cilik, mripate diambakku mripate cilik. Nah, berarti bertolak belakang toh. Bertolak belakang dan tidak ada korelasinya itu. Berarti itu banyak tempat yang pakai lek itu harusnya lek umpamane nggih. Pak Lek. Umpamane jenenge sapa? Pak Lek Sarno umpamane. Atau mungkin juga mau nulis Lek Sarno pakai I. Li Sarno. Bukan lek, bukan nek menuliskan nggo I jenenge lek. Padahal lek itu enggak ada artinya. Oke. Enggih.
Pakai i ya Pak ya itu. Mungkin pakai i bukan pakai e. Kalau yang terjadi saat ini itu ya enggak. Nah, harusnya pakai i. Pakai i. G itu pakai i. Oke Pak. Itu Mas tadi. Wah ternyata kompleks ya. Suara jejak, suara miring, dan kemudian hal yang sering terjadi kesalahan di dalam penulisan huruf vokal di dalam bahasa Jawa di dalam tulisan Latin. Lalu ini Pak, Gimana? setelah tahu banyak teorinya ya, sampai minum Mas. Oh ya, saya juga haus. Mesti pemirsa juga tanya, nah terus kalau gitu cara membedakan itu gimana? Cara membedakan biar bisa menggunakan vokal dengan tepat dalam penulisan. Ini harusnya pakai O atau pakai A. Itu gimana Pak? Mungkin ada caranya tuh, simpelnya. Cara penulisan huruf vokal bahasa Jawa dalam tulisan Latin, bagaimana untuk cara mengetahuinya? Sebenarnya sederhana Mas. Sederhana. Jadi begini, kalau kita mau menuliskan itu bagaimana yang benar, pakai umpamanya ini pakai huruf vokal A, tulisan A, atau pakai tulisan O, atau I atau E, itu kita tambahi akhiran kata tersebut. Akhiran itu kalau dalam bahasa Jawanya disebut panambang. Tambah akhiran ya? Iya, untuk bisa tahu. Akhiran E atau N, atau akhiran I atau Ni, atau mungkin bisa ditambah juga dengan akhiran ipun. Kalau nanti dibaca itu dengan bacaan baca miring, dengan vokal miring dan vokal yang jejak, itu artinya bagaimana, kalau bakal dengan bagaimana. Nah itu nanti cara mudah seperti itu. Jadi tahu perbedaannya, yang tepat memakai vokal yang mana gitu. Contohnya ya, umpamanya nih. Nanti kalau perlu kita tulis Mas. Oke, nanti biar lebih jelas. Iya, biar lebih jelas. Tapi sebenarnya kita sampaikan aja dengan lisan dulu. Umpamanya contohnya loro. Kita bingung. Kita tulis nganggo O, huruf vokal A apa O. Nah, kita tambahi dengan akhiran atau panambang E apa N, apa ipun. Umpamanya loro nih. Kita baca. Ini umpamanya kita tulis dengan vokal A. Kita baca berarti larane. Bener kan kalau larane? Benar. Nah, kalau kita tulis dengan vokal O, lorone. Sudah beda arti. Nah, beda arti, berarti nulisnya pakai A. Vokal A. Oh, berarti harus ditambahi akhiran kita untuk bisa mengetahui ya. Ini lagi contoh, umpama nih. Moto umpama nih. Wah, ini. Iya. Tambah ini ya. Iya. Matane, motone. Sudah beda arti juga itu. Ya toh, kalau salah nulis beda arti. Jadi motone itu buma saya matane iki mripate. Motone matane loro, matane loro. Keliru nulis. Motone loro. Mripate loro. Oh, iya. Kemudian apalagi umpamane loro, konco tambah ini begitu tadi ya, yang A dan O ya. Kemudian kalau umpamanya antara contoh lagi vokal U. Nah ini U, ini nulisnya pakai U atau pakai O. Nah ini juga kita tambahi dengan panambang atau akhiran tadi. Umpamanya nih, bingung nulis alun-alun yang mau dimaksud adalah lapangan. Pakai U atau pakai U? Tambah ini aja. Alun-alune. Nah, kalau umpamanya kita coba pakai U, kita baca alun-alune. Kalau kita pakai O, alun-alune. Kalau kita baca pakai U itu benar, berarti itu yang pakai U. Seperti kata dulur juga ya, sedulure. Bukan sedulore. Oh iya, berarti yang membedakannya itu harus ya kita mencoba menambahkan akhiran. Apa nipun. Mbak ini lagi, kuntul pakai O atau pakai U? Tambah E. Manuk kuntule. Bukan
Ah. Nah, Kalau Jawa itu udah beda lagi. Ya toh? Hmm, Duluri, dulure. duluripun. Bukan dolor. Dolor bukan Nah. dulor. Oh iya iya. Pamannya apalagi contohnya kata itu Banyak ya ternyata Ya. ya. Mungkin nanti bisa dituliskan Ya, aja oke, Pak, baik, biar lebih ya. jelas. Kemudian yang juga bisa kita contohkan lagi antara vokal I dan vokal E. Cilik, tulisannya cilik, ini pakai I apa pakai E? Kita tambahin Ciliane. cilik ane. Bukan cilek ane. Nah, ya ya ya. cilik. Jadi lebih gamblang ya penjelasan. Kalau menambahkan akhiran itu jadi langsung tahu. Oh iya kalau cilek bukan cileane tapi ciliane. Ya. Berarti pakai I ya, jangan pakai E. Pakai I bukan pakai E. Bukan le tapi li. Ya. Oke. Sederhana kan caranya? Sederhana Mas? sekali. Iya, Sederhana. jadi kita tambah akhiran atau penambahan, bisa I, bisa ni, bisa I, bisa ipun, bisa ni. Nah, Ane, kita baca, bisa. iya, ane bisa. Nanti kita baca. Kalau dibaca begini dengan vokal miring dan jejak itu benar apa keliru, ini benar apa keliru, itu nanti Baru bisa cara kita menuliskan yang benar itu bagaimana dengan metode itu untuk mengetahuinya. Oh, berarti banyak Nah. juga ya Pak ya ini. Saya lihat banyak nama-nama daerah itu menggunakan huruf vokal juga kurang tepat ya. Contoh, umpamanya saya yang mana yang kemasuk? Mungkin seperti Wonogiri, Ya, Wonosari, ya, ya, Bojonegoro. iya. Nah ini mungkin kita ulas satu persatu secara singkat lah. Ya, oke. Mungkin Wonogiri, Wono kan mungkin misal ada yang tahu Wono itu artinya itu hutan, Alas, hutan. alas atau hutan. Nah itu kan Iya. tulisannya itu Wononya pakai A, Wana. Yang Sebenarnya benar mestinya pakai A, Wanane, kiri, Wanagiri, Wanasari. warna sari. Nah ini Pak, saya itu bercanda dengan teman saya yang dari Bojonegoro. Iya. Bojonegoro, artinya kan harusnya baja kan Pak, sebagai pelindung mungkin, atau memang bojo, istri negara. Ini saya itu bingung, mungkin ini jadi rancu ini. Mungkin saya juga nggak tahu itu sendiri, belum pernah saya Belum. mencoba untuk menelaah Iya. Bojonegoro. Bojo, mungkin Buja negara mestinya kira-kira. buja mungkin. Buja Hmm. atau baja negara. Baja mungkin Bisa. sebagai Tapi pelindung bukan pelapis. buju. Nah itu kalau itu mungkin artinya beda lagi. Mungkin bukan buju. Nah jadi memang Ada lagi tulisan Ada Jugu caranya, Tunggu, itu misalnya tulisan Joko Tunggu pakai jaga, dijaga ke, karena Iya. jaga itu sendiri bukan jogo ya Pak. Jugu jaga. Jaga. Oke, nanti mungkin langsung ke contoh aja ya Pak ya. Oh, biar- bisa, oh, oke. Mari silakan Nanti kita ke contoh biar itu Contoh kita persatu. tulis Oke, bagaimana yang benar. langsung aja kita tulis. Iya. Nah, kita langsung ke contoh aja ya, Contoh, biar umpamanya, pembahasannya. Apa contoh Pak? tulisan Perbedaan umpamanya antara A dan O dulu aja. A dan O. Oh, perbedaan. Loro umpamanya. Loro. Ro, lara. Nah, Artinya sakit. sakit. Iya. Oke. Nah, ini artinya. Ya. Sekarang kalau yang O Pak, Loro. loro. Nah, Artinya dua. dua. Nah, sudah beda arti kan? Ya, umpamanya kita mau menulis tentang bojone loro. Bojo sendiri pakai O nih, jangan pakai A kalau baja itu udah besi itu nanti. Bajane lara. Bu, jo, nih. Nah, data akhirannya ini jadi bisa tahu pakainya O. Iya. Bojone loro. Jangan sampai salah nulis. Bojone loro. Loro. Masalah nanti. Istrinya- Jadi istrinya dua. Nah, ini artinya istrinya sakit Istrinya atau suaminya sakit. Iya. Oke Pak, ini O dan A ya. Ya. Harus bisa tahu Ya. perbedaannya, caranya. Salah satunya E. Ya. Kayak tadi larane. Iya. Sakitnya, larane apa? Iya. Sakitnya apa? Nah, Hmm, terus betul. ini Kemudian huruf apa lagi Pak? Yang antara bisa vokal dicontohkan? O dan U, Mas. O dan U. Nah, Iya. A. O, U. Iya. Oke, ini perbedaannya. Mungkin Ya. bisa kata apa nih Pak? Alun. Alun. Alun, alun, Nah, dan alon,
alon. Artinya sudah berbeda ya Pak? Itu alun-alun itu artinya lapangan. Lapangan, ya Oke. lapang. Oke. Alon, alon itu pelan. Pelan-pelan. Ya saya tulis gini aja ya, tangan saya nggak nyampe. Iya, oke. Nah ini. Jadi umpamanya nulisnya ya mlaku ning alun-alun, alon-alon. Nah, Itu sudah beda ya. itu. Melakunya alon, jalannya pelan. Mm-mm. Ini kalau melaku ning alon-alon, Nah, jalan di lapangan. iya. Jangan ini ya Pak ya, yang Bapak maksud tadi ya. Alu. Ini seperti film-film koboi itu Pak, yang nulis gini ya, salun. Ini tuh huruf Jawa apa huruf Mamarika ya? Oke, ini Iya. O dan U, contoh O dan U. Iya. Kemudian contoh lagi I dan E, Mas. Oh, I dan E. Wah, Iya. ini juga sering nih Pak. Ya. Apa tadi? Nggih aja. Ya. Nggih. N, G, Iya. G, Iya. I, H. Kenapa kok NG? Karena kita kan bacanya bukan G. Karena depannya ini sebenarnya aslinya kata itu lengkapnya enggih apa inggih. Harusnya gimana Pak ini? Ya, Harusnya depannya bisa aja umpamanya. inggih. Kadang orang kan kalau di dalam nulis WA kan tidak lengkap. Hanya dipotong-sepotong Ada sepotong gini ya? Berarti gini istilahnya. Iya, nggih. Oh, jadi lengkapnya tuh inggih. Jangan salah nulis. Yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Satu. Ngeh. Nah, itu bacanya ngeh. Nah, iki. Dua. Ada yang buat nulisnya geh. Ada lagi. Which N-nya lupa. Ini. Oke. Padahal nggak ada artinya ya Pak ya? Ada artinya. Oh ada lagi Pak. Apa? Satu jenis ikan. Oh. Kok saya jadi lupa ya? Oh yang lain aja dulu. Nanti kalau Cilik. cilik. Wah iya ini. Wah, Cilik. kok sampai ikan? Cilik. Cilik. Ya. Dan Asal katanya cilik. Cilik, Umpamanya ya. mau tembung nulis lagi umpamanya paklik. Paklik. Ya, Harusnya ini ya Pak ya. Iya, Pak. Pak dari tembung bapak. Iya, bapak cilik. Pak lek dari kata atau tembung Cilik. cilik. Itu artinya nek bahasanya anu atau paman. Paman. Iya. Bukan lek ya. Karena seringnya tuh ini ya Pak. Nah, Lek. tulisnya tuh lek. Salah. Salah. Harusnya li. Pakai ilik. Hmm. Tulisannya i, bacanya li. Ah ini baru ingat Pak jenis ikan. Apa? Gerih. Gerih. Alah, kok baru ingat sekarang? Nah, gerih itu sendiri apa ya ana sing maca gereh, Mas. Nah, ini ya bener apa ya? Mungkin Bapak bisa memberitahu. Ya. Gerih. Gerih ya Pak ya? Ya. Gerih. Oh. Nah, ini nanti cara penulisan, nanti kita menyambung ke cara penulisan. Nah, kita kalau ingin mengetahui ya, Ya. kita tulis itu pakai awal tadi ya. Iya. A apa O apa U, I apa E. Kita tadi loh, pakai akhiran tadi loh, panambang tadi loh. Akhirnya kembali ke Panambang lagi ya. Iya. Gerie. Gerie. Oh, Gerie. gerie, bukan gerei. Gerie. Hmm. Walaupun ada tuh Oh, secara verbal. Oh, logat. Vokal, Oke. logat daerah itu ada yang namanya gereh. Gereh. Oh iya banyak sekali. Iya. Oke. Nah, Wah, menarik ini Pak kalau udah masuk contoh. kita masuk ke contoh cara penulisan nulis apa O ditambahin ne tadi Ne atau E atau ane. atau ane atau I atau I pun. Nah ini Pak, Nah, bopo. bopo. Kembali ke A dan O. Iya. Kan ini kan sering sekali kan Romo, bopo. Ya. Nah sebenarnya itu kan harusnya Rama ya Pak ya. Iya, Rama. Atau Bapak. Bapak itu bapak. Artinya sama ini. Iya. Bapak. Nah, bener punya cara nulis nganggo A apa nganggo O? Tambah akhiran tadi atau Panambang. Iya. Bapak E. Bapak E. Nah, Bukan bopo E. O E. Ada yang nulis bopo ya Pak ya. Ya. Itu artinya ayahnya. Iya. Hmm. Romo ramane. Oh ramane ya Pak. Iya.
berarti selama ini kalau kita mendengar atau melihat Romo itu kurang tepat ya? Kurang tepat. Harusnya Rama. Rama. Oh iya, ada. Iya. Apa jangan-jangan kisah epos Ramayana itu nyangkut atau beda Pak itu? Romo, Rama. Ramayana Ramayana ya. Ramayana lah itu tergantung dari kita itu mau nulis Konteksnya ya mungkin ya. Enggak, bukan konteksnya Mas, karena itu kalau umpamanya mestinya itu nulisnya kan pakai huruf kembali kepada dasar tulisan huruf Jawa. Oh, kembali ke huruf Jawa. Iya, itu suara Ojejek Ramayana tadi tulisan pakai A. Oke, lalu kita ke U dan O. Nah, ini tadi belum ini kayaknya. U dan O. U dan O. Kuntul. Wah. Menarik ini. Kuntul. Pakai U apa pakai E? Nah, itu tambah akhiran aja. Kembali lagi, tambahi panambang atau akhiran E. Nah, kuntule. Jangan sampai salah nulis. Ini kalau dibaca kuntul itu betul berarti nulis pakai U. Berarti setelah menambang panambang. Iya, akhiran atau panambang. Baru tahu penggunanya apa. Iya. Kalau pakai U, saya nggak perlu nulis ya. Ya, pakai U. Ya gini, ini sensor. Ini apa nih tadi? T sensor. Ini tulis nggak apa-apa, tapi di sini nggak usah. Cukup. Biar pemirsa yang nulis sendiri. Wah, iya sudah berbeda jenis ya. Manuk, kuntul. Coba kita tulis aja Pak. Contohnya. Manuk. Ayo pakai apa? Ya benar, pakai O. Pakai U ya, bukan manuk. Bukan pakai O. Kuntul. Iya Mas, hati-hati. Apa tadi Pak? Mabur. Mabur itu terbang ya? Iya. Bukan mabur. Mabure. Ya itu ini salah nulis. Mabur. Ibaratkan aja nih. Manuk. Nah. Ini nggak usah nanti aja. Mabur, nggak ada artinya ya? Mabur neng di. Mabur. Manuk sapa sih? Berarti yang benar itu yang manuk, kuntul, mabur, dhuwur. Oh ya, dhuwur. Ya betul itu tulis. Mungkin pemirsa ada yang tanya ini, kenapa kok nggak D? Nah, ini penjelasannya konten selanjutnya ya Pak ya. Yang penting kita sekarang konsentrasi dulu di penggunaan huruf vokal. Mungkin ada lagi Pak contoh yang vital mungkin. Bojo loro. Oh, ini kembali lagi. Biar bapak-bapak atau ibu-ibu itu nggak salah. Kacau hasilnya. Bojo loro. O dan A lagi. Bojo loro loro asmara. Bojo loro. Wah ini levelnya udah tinggi nih. Asmara. Yang bener kayaknya ini ya. Ini nulisnya bener. Bojo itu istri atau suami, loro itu dua. Loro itu sakit. Iya. Asmara. Nah ini nek iki nulisnya loro kleru O piye coba bacane? Bojo loro asmara. Bojo loro asmuru. Oh iya. Iya, asmara sering terjadi salah nulis ini. Asmuru. Iki Loro. Bojo loro. Bojo loro asmuru. Nah, Menyang bojo negoro. Wah, dah seruan. Berarti ini yang benar. Ini nulis rondo. Nah ini Pak, saya juga bingung ini. Rondo. Ini artinya yang siskamling ya Pak? Siskamling. Rondo. Atau ronda. Salah. Waduh. Yo pakai DH. Penjelasannya besok ya. Nah ini. Oh salah lagi. Salah. Wah ini saya harus perlu belajar juga. Siskampling kita itu mau siskampling bukan. Oh ini bacanya rondo. Rondo kita mau siskampling. Berarti gimana? Ronda. Berarti mirip bahasa Indonesia ya Pak ya? Ronda ya. Ronda. Oh. Siskampling. Jangan sampai salah. Ini yang salah. Nah. Rondo. Hanya kurang Pak. Ya. Hanya ketinggalan di Bojonegoro. Rondo. Nah, umpamanya arep nulis. Bapak nang gile. Bapak nyang rondo. Kleru nulis. Bapak meneng rondo. Nah, habis Bapak nggak pulang-pulang. Bapak menyang rondo. Wah, berarti vital Pak ya untuk tahu pentingnya rondane.
Rondane. Oh ya. Randane. Randane rondone. Ya, pakai akhiran ipo. Ini tadi. Berarti judul lagunya almarhum Didi Kempot Rondo Kempling itu Nulisnya pasti pakai rondo ini ya, bukan iya. ronda apanya yang kempling kalau Ya. sis kamling ya. Oh iya ya. Oke. Jogo Tonggo. Jogo Tonggo. Nah, ini programnya kesehatan. Jogo Tonggo. Nah, mestinya nulisnya begini. Pakai A ya, Pak. Pakai A. Tanggane. Iya. Ini coba kalau ditambah ne kan Iya. jadi kelihatan harus Nah. pakai A. Jagane. Jagake, jagane, Jagake, jagani. Nah, jagani. Dijagani Nah. Bukan bukan jogo ya, Pak ya. Rojo. Wah, Nah. ini juga sering ini. Rojo Molo. Rojo Molo. Malah ya. Iya. Malah. Rajane malane. Molo memalane. Artinya apa Pak? Memolo. Mungkin biar Memolo bisa tahu. penyakit. Memalah. Molo. Memalah itu Sakit. penyakit. Bukan pakai U. Bukan mulu ya. Pak? Mulu itu kayu yang di atas rumah itu mulu. Oh, karena sering toh raja itu kita kan sering melihat di apa namanya jenis beras. Iya. Rojo lele. Rojo lele ini sih raja lele. Oh, ya benar tuh raja lele. Iya. Karena kalau rojo itu biasanya malah justru nama orang Spanyol, Pak. Saya nggak tahu hal itu. Bacanya itu pakai H, Ruhu. Gitu. Jadi untuk pertawan aja ya. Iya. Namanya Marcos Ruhu, Iya. bukan kalau raja itu rajane. Iya, pakai A. Berarti harus ditambahi panambang lagi. Rajane. Rajane kalau dibaca rajane ini bener itu berarti nulisnya pakai A. Seperti ini tadi ya Pak ya. Nama kota ini Wonogiri. Ini kan yang sampai sekarang kan sebenarnya atau Wonosari. Harusnya tuh Wana kan Pak? Wana. Karena kalau Wono itu nggak ada artinya. Iya. Wanane. Wana. Wana itu artinya Alase. Wono ki Hutan. alas, hutan. alas atau hutan. Walah Walah, itu pundi. kalau semua memperhatikan cara penulis ini, nama kabupaten berubah semua. Makanya banyak yang salah penulisan adalah seperti itu. Ponorogo, Panaraga. Oke Pak, semakin jelas sepertinya ya. Oke, mungkin cukup Pak nih contohnya. Mungkin bisa menjadi gambaran. Iya. Misal bagaimana menulis huruf vokal dalam bahasa Jawa Tulis ya, dalam huruf lisan tulisan Latin. dalam Latin. Oke, Mbak dan Mas kan tadi sudah dikasih contoh ya. Saya dan Dokter Catur sudah memberikan contoh pakai U ya. Contoh. Jadi mungkin pemirsa sudah mulai agak ternyata tuh menggunakan A dan O, U dan U, I dan E jadi lebih jelas. Iya. Karena itu tadi kembali lagi kalau salah nulis beda arti. Bisa hancur. Bisa menjadi malapetaka. Nah itu pentingnya kenapa kok belajar budaya lokal masing-masing itu harus tahu dasarnya tuh yang benar gimana toh. Nggak usah muluk-muluk lah. Kita harus tahu dulu ya Pak ya dasarnya itu bagaimana biar nanti takutnya kalau sudah belajar yang lanjut dasarnya salah rusak semua. Betul. Kalau meminjam istilah dari almarhum Mas Didi Kempot ambiar nanti jadinya. Makanya dimanapun mungkin pemirsa ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Bugis atau bahkan sampai Papua itu kan pasti mempunyai budaya masing-masing yang memiliki nilai yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan kita, terutama yang muda-muda menjaga budaya masing-masing agar tetap lestari. Karena gimana Pak? Mungkin karena budaya itu sebuah identitas yang sangat penting ya bagi kita. Bagi saya, menurut saya selama belajar di Permadani, yaitu Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia, kami diberikan pencerahan bahwa budaya itu adalah jati diri bangsa. Budaya adalah jati diri bangsa. Dan kalau kita meminjam apa yang sering disampaikan oleh almarhum beliau Kanjeng Raden Mas Imam Kusupangan, beliau itu adalah almarhum dulu sesepuh dari Persaudaraan Sejati Teratai. Beliau sering memberi pejangan
Beliau ngendika bahwa bangsa kang ora tresna marang kabudayane prasasat wis kejajah jiwane. Yang Artinya translate-nya bangsa yang tidak mencintai kebudayaannya berarti sudah terjajah jiwanya. sangat dalam ya. Ya, makanya belajar budaya itu bagi saya sangat-sangat penting dalam rangka kita menjaga jati diri bangsa supaya kita tidak terjajah jiwa kita. Kalau jiwa kita terjajah maka yang lain-lain akan mudah terjajah. Dan juga sebagai lintas diri. Oke, pentingnya budaya itu seperti itu. Ya. Oh ya, tambahan mungkin nanti untuk para pemirsa yang ingin mengetahui permadani itu apa, tadi kan sempat disebut ya. Nanti bisa saya cantumkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau belajar atau mendaftar silahkan hubungi di kolom komentar di bawah. Oke, sekian konten kali ini, silahkan di subscribe, kalau berkenan silahkan di share, semoga bermanfaat. Insya Allah kedepannya kami dari channel Ngobrol Bareng akan menambahkan obrolan lagi yang mungkin insya Allah lebih seru. Oke, sekian, assalamualaikum.